Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat ya. Dan tentunya semangat untuk belajar. Nah, kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tema kita di subtema 3 pembelajaran 3. Masih tentang lingkungan dan manfaatnya ya. Setelah mempelajari materi pada hari ini, kalian nantinya akan bisa untuk mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dan kemudian juga menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila-sila Pancasila ini yang memiliki satu kesatuan yang utuh ya, sehingga satu perilaku itu bisa mencerminkan lebih dari satu sila Pancasila. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni kondisi geografis Indonesia ya anak-anak ya. Nah, kalau kalian perhatikan di situ ada dua gambar ya. Yang sebelah kiri adalah gambar peta ya. Peta kebetulan di situ peta Provinsi Jawa Timur, dan yang sebelah kanan adalah tentunya kalian tidak asing lagi ya, adalah jembatan Suramadu atau jembatan Suramadu. Nah, ini kira-kira apa ya hubungannya? Nah, kalau kita perhatikan pada peta anak-anak, di situ ya Pulau Madura itu terpisah dengan Pulau Jawa, ya kan? Dan kemudian jembatan Suramadulah yang menghubungkan kedua pulau tersebut. Secara administrasi memang Pulau Madura itu termasuk ke dalam Provinsi Jawa Timur anak-anak ya. Tetapi sekali lagi kalau secara geografi Pulau Madura itu terpisah dengan Pulau Jawa. Dan Pulau Jawa dan Madura itu dipisahkan oleh satu selat yang bernama Selat Madura. Oleh karena itu, kalau misalnya kalian bepergian ya ke Pulau Madura atau sebaliknya dari Pulau Madura ke Pulau Jawa, mungkin kalian tidak asing akan melewati jembatan Suramadu yang membentang ya, jembatan terpanjang yang membentang sepanjang laut atau sepanjang Selat Madura. Nah, Pulau Jawa dan Pulau Madura ini anak-anak, ini adalah contoh kecil atau gambaran kecil kondisi geografis negara kita Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Disebut sebagai negara maritim karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas ya anak-anak ya. Dan disebut negara kepulauan karena memang memiliki ribuan pulau. Jadi pulau-pulau itu dipisahkan oleh laut-laut ya, baik laut yang besar maupun laut yang kecil. Kalau yang laut yang kecil seperti Selat Madura yang kita lihat pada gambar ya. Baik, selanjutnya negara Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Jadi hampir 2/3 wilayah Indonesia itu adalah berupa lautan ya anak-anak ya. Lautan yang sangat luas. Kalau kalian perhatikan pada peta yang bergambar yang berwarna hijau dan yang berwarna biru ya. Untuk yang berwarna hijau menunjukkan daratannya, sedangkan yang berwarna biru menunjukkan lautannya. Bila kita perhatikan di situ lebih luas lautnya ya untuk wilayah Indonesia itu. Nah, wilayah laut yang luas itu anak-anak menyimpan potensi yang besar ya, menyimpan potensi yang sangat besar dalam segala bidang, terutama pada bidang ekonomi dan sosial ya. Jadi selain memberikan pengaruh atau dampak yang besar terhadap bidang ekonomi, juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi. Apa yang kalian lihat pada gambar itu? Ya, tentunya sangat mudah sekali dan tidak asing bagi kalian untuk menjumpai kegiatan seperti ini ya. Gambar para nelayan yang sedang mencari ikan, yang sedang menangkap ikan. Nah, jadi tadi sudah disebutkan kalau
kondisi geografis Indonesia itu memberikan pengaruh ya. Nah, terutama membawa keuntungan. Bisa dikatakan memberikan pengaruh yang baik anak-anak ya, membawa keuntungan yang besar bagi Indonesia. Jadi wilayah laut yang luas itu mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang tentunya sangat menguntungkan. Bagi siapa? Seharusnya bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, bagi seluruh rakyat Indonesia itu akan sangat menguntungkan. Kalau kita lihat sumber daya alam laut itu ya bisa berupa ikan. Ikan di sini juga bermacam-macam jenisnya ya, ukurannya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari ikan yang bisa dikonsumsi maupun ikan hias ya. Kemudian juga terumbu karang, wisata bahari ya, sumber energi minyak dan gas, bahan mineral, dan media transportasi antar pulau. Potensi sumber daya alam laut memberikan kontribusi atau sumbangsih ya, atau memberikan manfaat bagi kehidupan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ya. Jadi banyak masyarakat Indonesia itu yang mendapatkan penghasilan dari laut, dari kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak laut, akhirnya dimanfaatkan oleh penduduk untuk mencari mata pencarian atau mencari penghasilan ya anak-anak ya. Terutama potensi kekayaan laut ini dirasakan langsung oleh masyarakat atau kelompok masyarakat yang tinggalnya di daerah pesisir ya anak-anak ya, yang tinggalnya di dekat laut begitu ya, atau ada industri yang di dekat laut sehingga mudah dengan bahan mentahnya, untuk mengambil bahan mentahnya kemudian diolah menjadi makanan yang siap saji ataupun makanan atau tidak berbentuk makanan ya. Nah, mari kita mencoba ya berlatih anak-anak, ini kira-kira pekerjaan apa sih yang dipunyai oleh masyarakat ya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut. Wah, pasti kalian sudah berpikir ya dan sudah menemukan jawabannya. Mungkin ada yang berpikir tentang nelayan, ya kan? Atau mungkin berpikir yang lain. Nah, kita simak di sini ada beberapa yang sudah disebutkan ya. Ada nelayan, ada petani garam ya, seperti yang ada di Pulau Madura banyak yang menjadi petani garam ya. Jadi garam yang kita konsumsi di dapur itu anak-anak yang dimasak oleh ibu itu banyak dihasilkan dari Pulau Madura ya. Kemudian ada yang menjadi petani rumput laut, ada yang menjadi penangkar mutiara. Wah, ini kan bernilai sangat tinggi ya mutiara ya. Kemudian juga di daerah pantai itu banyak yang menjadi pemandu wisata ya. Seperti kalau kalian lihat ada banana boat atau flying fish ya kan, itu kan ada operatornya. Nah, itu bisa mendapatkan penghasilan dari sana ya. Dan yang besar lainnya adalah yaitu penambang minyak dan gas. Kalau yang ini tentunya akan didirikan oleh sebuah perusahaan penambang minyak ya, dengan prosedur yang aman. Oke, itu anak-anak ya pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Nah, yang selanjutnya adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakatnya. Jadi, kondisi Indonesia yang kepulauan itu memunculkan banyak suku bangsa. Kalian sudah tahu ya kalau Indonesia itu beragam sekali suku bangsanya, dengan beragam adat istiadat dan budaya tentunya seperti itu. Nah, keberagaman suku bangsa di Indonesia itu ditimbulkan dari perbedaan karakteristik antara satu pulau dengan pulau yang lainnya. Jadi bisa dipastikan kalau pulau yang satu memiliki budaya tertentu, kemudian pulau yang lain juga akan memiliki budayanya sendiri, ya kan? Itu adalah kekayaan bangsa Indonesia ya anak-anak ya. Nah, di samping itu anak-anak juga letak geografis Indonesia itu yang berada di antara benua Australia dan benua Asia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menyebabkan Indonesia itu menjadi jalur perdagangan dunia.
Jadi akan banyak pedagang-pedagang yang melewati Indonesia dari berbagai negara di dunia yang lewat atau bahkan mampir di Indonesia. Dan mereka tentunya tidak membawa tangan kosong. Mereka juga akan membawa adat budayanya mereka sendiri, yang kemudian adat dan budaya itu bercampur, berbaur, melebur dengan budaya asli Indonesia. Nah, jadi itulah pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia ya. Keberagaman suku bangsa di Indonesia tidak menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu anak-anak, karena bisa saling melengkapi di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, berkaitan dengan Pancasila ya, Pancasila yang mengajarkan nilai-nilai luhur antar sila ke-1 dengan sila yang lainnya ini saling menjiwai dan memiliki keterkaitan atau memiliki hubungan. Jadi satu perilaku itu bisa mencerminkan lebih dari satu sila Pancasila. Sekarang kita coba simak di sini ya. Seperti misalnya adalah pemilihan ketua kelas, ini bisa mencerminkan 4 sila sekaligus ya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada lagi seperti perayaan hari besar keagamaan. Ini juga bisa mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga bisa mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mencerminkan sila persatuan Indonesia. Karena antara sila yang satu dengan sila yang lain itu saling menjiwai ya, saling berkait, sehingga satu perilaku bisa mencerminkan lebih dari satu sila Pancasila. Nah, anak-anak, itulah tadi ya pembahasan kita, materi kita untuk hari ini. Sekarang tugas untuk kalian yaitu membuat clipping gambar-gambar tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai akibat dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Tentunya karena saat ini sedang kondisi pandemi, tidak bisa dikerjakan secara kelompok dan harus dikerjakan secara individu ya anak-anak ya. Nah, kalian bisa mengambil gambarnya dari surat kabar, majalah, buku, atau internet dengan cara dicetak ya. Kemudian diberikan penjelasan singkat ya dari setiap gambar itu, kemudian dikumpulkan menjadi satu buku. Nah, bisa terdiri dari minimal mungkin 3 lembar ya anak-anak ya. Minimal 3 lembar kertas A4, kalian bisa menempelkan di situ, kemudian di clipping ya, bisa dijepret atau bisa di jilid ya. Nah, kemudian dikumpulkan pada Microsoft Teams, nantinya akan disiapkan oleh wali kelas masing-masing. Baik anak-anak, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaat untuk kalian. Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa pesan dari Bu Nelly, Pak Dion, dan Pak Tovan. Rajin berolahraga, cukup istirahat, dan makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.